Ya, ini mungkin kabar gembira karena beberapa hari terakhir ini Profesor Jimli Asidiki, Ketua Majelis Kehormatan MK yang sedang melakukan sidang atas dugaan pelanggaran etik dari hakim-hakim Mahkamah Konstitusi, memberikan pernyataan misalnya bahwa meskipun ke-9 hakim konstitusi sama-sama bersalah, namun ketua lah yang bersalah paling banyak, yaitu Anwar Usman, pamannya Gibran. Juga katakan bahwa kemungkinan nanti keputusan Majelis Kehormatan yang akan diumumkan pada tanggal 7 nanti berkonsekuensi pada keputusan MK berkaitan dengan syarat Capres-Cawapres. Nah, ini kelihatannya positif dan kita tidak ragukan integritas dari Profesor Jimli. Beliau sendirilah yang pendiri MK dan menjadi ketua pertama. Sebelumnya juga beliau ketua Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu, ya, yang juga mengadili masalah-masalah pelanggaran etik ya berkaitan dengan pemilu. Jadi kredibilitas beliau tidak sama sekali tidak diragukan. Saya tidak ragukan itu. Ya. Nah, hanya saya ingin supaya kita mengantisipasi, karena orang etika, beliau kan juga pernah menulis buku etika ya, kalau tidak salah etika konstitusi ya. Nah, yang saya ingin ingatkan adalah kelemahan dalam tanda kutip orang-orang etika adalah tidak tegas dalam membuat keputusan ekstrim ya. Jadi biasanya orang etika itu kan banyak mempertimbangkan nama baik, mempertimbangkan banyak hal lah gitu ya. Maka saya khawatir bagi publik yang menginginkan diberikan hukuman seberat-beratnya terhadap katakanlah ketua MK atau 3 hakim MK yang dia mungkin harus kecewa karena keputusan paling berat adalah pemberhentian dengan tidak hormat ya. Nah, saya khawatir bahwa tidak akan se-ekstrim itu keputusannya ya. Jadi mungkin keputusannya memberikan peringatan saja dalam pengertian struktur MK tidak berubah. Jadi karena mereka semua bersalah lalu diberikan peringatan ya. Meskipun peringatan yang paling keras misalnya kepada ketua MK ya, Anwar Usman dan 2 hakim MK lainnya. Nah, ini konsekuensinya berbahaya ya, karena MK kemudian kehilangan kepercayaan. Ini yang soal ya. Kalau strukturnya tidak berubah dan para pelanggar kode etik ini tetap ada di MK, maka kita sulit mengharapkan adanya peradilan yang adil apabila terjadi sengketa hasil Pilpres misalnya ya. Katakanlah misalnya Prabowo Gibran kalah, lalu mereka sengketakan dibawa ke MK. Di situ pamannya Gibran sudah menunggu. Ya. Jadi untuk apa lagi kita Pilpres gitu ya? Karena hasilnya sudah ada gitu ya. Jadi ini memperkuat dugaan kecurigaan publik terhadap skenario untuk memenangkan Prabowo Gibran. Ya. Nah, ini yang soal ya. Jadi sekali lagi kita harus siap untuk kecewa ya kalau misalnya keputusan hakim Mahkamah Kehormatan, Majelis Kehormatan ini tidak memenuhi ekspektasi publik ya. Tapi ya saya ingin ingatkan bahwa kalau itu terjadi maka memang pemilu dalam ancaman, dan apakah memang itu juga direncanakan misalnya ya supaya pemilu gagal lalu perpanjang masa jabatan presiden misalnya ya, karena itu juga bisa saja bagian dari skenario ya. Namanya kita coba berpikir liar, jadi ya tidak apa-apa ya,
supaya kita bisa mengantisipasi segala hal ya. Nah, saya kira ini yang perlu kita pikirkan. Kita tunggu saja tanggal 7 bagaimana hasilnya. Tapi ini hanya dugaan saya, dan dugaan ini hanya sekedar untuk kita antisipasi ya. Jadi sekali lagi saya tidak ragukan integritas dan kredibilitas dari Profesor Jimli Asidiki. Hanya saya memberikan alternatif ya, antisipasi terhadap sesuatu yang mungkin tidak diharapkan oleh publik. Demikian perspektif saya.